Suara pintu kayu tua berderit ketika Arga mendorongnya perlahan. Di dalam ruangan itu masih terasa bau cat baru dan kayu lapuk yang tak sepenuhnya bisa disamarkan. Dinding-dindingnya dibiarkan polos, hanya dihiasi satu papan tulis putih dan rak-rak obat yang belum sepenuhnya terisi. Di pojok ruangan, ada meja kerja sederhana dengan laptop tua dan setumpuk map berwarna coklat yang belum diberi label. Langit-langitnya rendah, tapi cahaya sore masuk melalui jendela besar, menyorot lantai keramik kusam yang baru dibersihkan. Disinilah semua akan dimulai. Klinik Harapan Ibu. Nama itu dipilih sendiri oleh Arga, sebagai simbol dari dua hal yang paling ia hargai, kehidupan baru dan harapan. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi plastik warna biru yang masih terbungkus plastik setengah robek. Dari saku kemejanya, ia mengeluarkan buku catatan kecil. Di halaman pertama, tertulis daftar tugas awal, rekrut bidan, pasang alat USG, distribusi beras riset, dan pengurusan izin desa. Semua rapi, berurutan. Seperti dirinya. Seperti hidup yang selama ini ia jalani. Tapi yang tak tercatat dalam buku itu adalah kesepian yang mulai menempel di kulitnya seperti kabut. Desa itu, walau penuh keramahan, tetap terasa asing. Warga menyapanya dengan sopan, tapi menjaga jarak. Beberapa bahkan masih ragu untuk memeriksakan diri karena belum percaya sepenuhnya. Hanya anak-anak yang berani bermain di sekitar klinik, tertawa dan mengintip lewat jendela, penasaran dengan dokter muda yang katanya punya mobil mewah dan tubuh seperti bintang film. Arga tak memikirkan itu. Ia fokus pada satu tujuan, membuktikan bahwa pelayanan medis bisa merata sampai ke desa. Dan bahwa penelitian ilmiah bisa dilakukan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Setiap pagi, ia menyapu halaman sendiri, menyusun kursi tunggu, dan menyambut siapapun yang datang. Ia menempel poster-poster tentang kehamilan sehat, menyusun brosur tentang pentingnya pemeriksaan kandungan, dan secara rutin menyebarkan pengumuman bahwa konsultasi di kliniknya sangat murah. Bahkan gratis bagi yang tidak mampu. Ia ingin membangun kepercayaan, bukan lewat gelar, tapi lewat pelayanan. Tapi satu hal tetap mengganjal, ia tidak bisa menangani semuanya sendirian. Ia butuh bidan. Seseorang yang bisa mendampinginya dalam praktik, membantu proses persalinan, dan menjadi penghubung antara dirinya dan para ibu di desa yang mungkin lebih nyaman berbicara dengan sesama perempuan. Maka ia mulai menyebar informasi, baik melalui Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kampus-kampus kebidanan di kota. Ia menuliskan pengumuman, dibutuhkan bidan untuk praktik bersama di desa Mojokerto. Fasilitas tempat tinggal disediakan. Gaji layak. Kesempatan belajar langsung bersama dokter spesialis kandungan. Hari-hari terus berlalu. Klinik mulai didatangi beberapa pasien. Kebanyakan adalah wanita muda, usia 20 hingga 30 tahun, yang datang dengan malu-malu tapi penasaran. Mereka tak menyangka, dokter di desa itu benar-benar tampan seperti yang diceritakan orang-orang. Tubuhnya tegap, suaranya lembut, dan tutur katanya sopan. Tak jarang beberapa dari mereka datang hanya untuk menimbang berat badan atau meminta vitamin, lalu dengan cepat menyetujui menjadi bagian dari pemeriksaan khusus untuk penelitian. Mereka percaya, terutama setelah tahu bahwa pemeriksaan itu tidak menyakitkan, bersifat rahasia, dan mereka akan pulang membawa 5 kilogram beras. Beras itu dibeli langsung oleh Arga dari petani setempat, sebagai bagian dari program pemberdayaan desa. 1 tindakan, 2 manfaat. Pasien terbantu, petani pun tersenyum. Namun tetap saja, sebaik apapun metode kerja Arga, kesepian tetap membayangi. Saat matahari tenggelam di balik perbukitan, dan desa mulai gelap tanpa suara, ia duduk sendirian di dalam klinik, menatap layar laptop sambil mengetik data, mengecek grafik, dan mengedit laporan. Kadang ia keluar ke beranda, memandangi lampu jalan yang hanya satu-satu, sambil menghela napas panjang. Ia rindu suara lain. Bukan derit kursi atau cicit tikus, tapi suara manusia yang bisa diajak bicara, tertawa, atau sekadar mendengarkan. Sampai suatu hari, sore menjelang maghrib, sebuah motor metik berhenti di halaman klinik.
Dari atas motor itu turun seorang gadis muda, mengenakan jilbab warna krem dan tas ransel besar. Ia melangkah cepat ke arah pintu, lalu mengetuk sambil tersenyum. "Permisi, ini klinik harapan Ibu?" tanyanya. Arga membuka pintu. Wajahnya langsung berubah. Gadis itu tampak lelah tapi segar. Kulitnya bersih, matanya tajam, dan tubuhnya ramping. Ia mengulurkan tangan dengan sopan. "Nama saya Raras. Bidan baru lulus. Saya dapat info dari kampus kalau dokter di sini butuh asisten." Arga sempat diam. Hatinya entah kenapa berdegup lebih cepat. Tapi ia segera mengangguk. "Masuklah. Silakan duduk. Saya Dokter Arga." Hari itu langit lebih biru dari biasanya. Dan Arga tahu, mungkin, hanya mungkin kesepiannya akan segera berakhir. Langkah kaki Raras bergema di dalam klinik yang kosong. Udara sore yang lembab membuat hijabnya sedikit menempel di leher. Ia menurunkan tas ransel besar dari pundaknya, duduk perlahan di kursi plastik yang diletakkan tepat di depan meja kerja Arga. Pandangannya menyapu ruangan, lalu kembali menatap pria muda di hadapannya. Arga tersenyum ramah, tapi sorot matanya seperti sedang menilai sesuatu. Bukan dalam arti buruk, lebih ke arah pertimbangan. Ia memerhatikan cara Raras duduk tegak, memperkenalkan diri dengan tenang, dan tak terlihat canggung meski baru pertama kali menginjakan kaki di desa itu. "Dari mana asalnya?" tanya Arga sambil membuka buku catatan kecil. "Dari Surabaya, Dok. Baru saja lulus ujian kompetensi. Niatnya, sebelum cari kerja tetap, saya mau magang atau bantu-bantu di tempat pelayanan langsung ke masyarakat. Kebetulan kampus ada info soal klinik ini. Saya tertarik. Langsung ke sini." Arga mengangguk. Jelas dan padat. Raras bukan tipe yang suka berputar-putar dalam bicara. "Kenapa tertarik ke desa?" lanjutnya. Raras tersenyum kecil, agak canggung kali ini. "Karena saya ingin belajar dari nol. Langsung dari pasien. Bukan dari monitor atau ruang praktik steril yang semuanya sudah diatur. Di desa, katanya semua serba seadanya. Jadi saya bisa tahu mana yang paling esensial dalam pelayanan kesehatan." Jawaban itu membuat Arga diam sejenak. Hatinya menghangat. Ia tak menyangka, gadis muda di depannya punya pandangan yang begitu dekat dengan prinsip yang selama ini ia pegang. Ia mengangguk, lalu berdiri dari kursi. "Kalau begitu, saya tunjukkan ruangan dan fasilitas yang ada dulu. Setelah itu, kita bisa bahas soal teknis kerja dan jadwal," ucapnya. Klinik itu tak besar, tapi cukup lengkap. Ada ruang periksa, ruang bersalin, satu kamar tidur kecil untuk tenaga medis yang berjaga, dan dapur sederhana. Alat-alat medis masih baru, kebanyakan dibeli Arga dari kota dengan dana pribadi. Raras terkesan. Ia tak menyangka klinik di desa sekecil ini punya alat USG portabel dan inkubator manual. Saat melihat dapur, Raras tertawa kecil. "Ini dapurnya, Dok? Ada kompor gas dan satu panci. Sepertinya cukup untuk merebus air saja." Arga ikut tertawa. Tawa pertamanya setelah berhari-hari penuh diam dan data. "Biasanya saya pesan makanan ke warung Bu Sarti di ujung jalan. Tapi kalau nanti kamu tinggal di sini, mungkin kita bisa masak sendiri. Lebih hemat. Kalau saya diizinkan tinggal, tentu saya bantu masak. Lumayan, latihan jadi istri." Maksud saya, latihan hidup mandiri," jawab Raras cepat, lalu menunduk karena wajahnya mulai memerah. Arga hanya tersenyum. Ia tak menanggapi. Tapi dalam hati, ia menyimpan kalimat itu. Latihan jadi istri. Hari berganti malam. Raras sudah diberi satu kamar kecil di belakang klinik. Ia tak banyak membawa barang. Hanya pakaian, alat mandi, buku, dan satu boneka kecil yang ia letakkan di bantal. Arga melihat itu ketika membantunya membawa tas, tapi tak berkata apa-apa. Hanya diam dan menyimpan senyum dalam hati. Keesokan harinya, kerja sama dimulai. Pasien pertama hari itu adalah seorang ibu muda bernama Lilis,
usia 24 tahun, hamil anak kedua. Ia datang bersama anak pertamanya yang masih balita. Melihat ada bidan perempuan yang mendampingi dokter, wajahnya tampak lebih tenang. Raras menyambut dengan ramah, menanyakan riwayat kehamilan, dan membantu pemeriksaan awal. Arga menangani bagian lanjutan, termasuk pengecekan detak jantung janin dan tekanan darah. Semuanya berlangsung lancar, tanpa kegugupan seperti biasanya ketika hanya Arga sendiri yang menangani. Setelah pemeriksaan selesai, Arga memberikan formulir persetujuan penelitian. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa ia sedang mengumpulkan data tentang kondisi kehamilan dan kesehatan reproduksi wanita desa. Jika bersedia, pasien akan menjalani satu pemeriksaan tambahan yang tidak membahayakan, dan sebagai bentuk apresiasi, mereka akan mendapatkan 5 kilogram beras. Lilis setuju. Ia tersenyum lebar saat menerima beras itu. Terima kasih, Dok, Bu Bidan. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua, ucapnya. Raras menoleh pada Arga. Ia belum tahu soal beras itu sebelumnya. Arga hanya mengangguk pelan dan berbisik. Beras itu bukan umpan. Itu bentuk rasa hormat. Kita minta sesuatu, kita beri sesuatu. Hari-hari selanjutnya menjadi rutinitas yang tak terasa seperti kerja. Pasien terus berdatangan. Jumlahnya bertambah dari hari ke hari. Ibu-ibu muda mulai bercerita dari mulut ke mulut bahwa klinik baru itu nyaman, dokternya ganteng tapi baik, dan bidannya ramah serta bisa diajak curhat. Beberapa bahkan datang hanya untuk menanyakan soal KB atau memeriksa keputihan. Raras selalu melayani dengan sabar, sementara Arga lebih banyak menangani kasus yang membutuhkan pemeriksaan dalam atau USG. Semakin hari, kerja sama mereka makin kompak. Setiap malam, mereka evaluasi bersama. Duduk di depan laptop, memasukkan data, membahas catatan medis, dan sesekali tertawa kecil karena salah input atau ada pasien yang datang dengan cerita lucu. Suatu malam, listrik padam. Desa gelap total. Hanya cahaya lilin dan suara jangkrik yang mengisi udara. Raras duduk di ruang depan, menggenggam cangkir teh hangat. Arga datang membawa lilin tambahan dan duduk di kursi sebelahnya. Saya lupa kapan terakhir kali merasakan gelap begini, ucap Raras lirih. Kalau saya malah merasa nyaman. Di sini sepi, gelap, tapi damai. Enggak seperti kota yang terang tapi penuh suara bising, balas Arga. Mereka diam beberapa saat. Lalu Raras berkata, pelan tapi dalam. Kenapa dokter datang ke desa? Dengan latar belakang seperti dokter, harusnya bisa kerja di rumah sakit elit. Pasien kaya, ruangan dingin, alat lengkap. Arga memandangi nyala lilin. Api kecil itu bergoyang tertiup angin, tapi tetap hidup. Saya pernah hampir kehilangan ibu saya waktu kecil. Karena waktu itu, kami tinggal di desa dan tak ada dokter. Sejak saat itu, saya janji, kalau sudah jadi dokter, saya akan mulai dari desa. Supaya nggak ada anak kecil yang kehilangan ibunya, cuma karena jarak. Jawaban itu membuat Raras terdiam. Ia memandangi Arga dalam gelap. Untuk pertama kalinya, ia tak hanya melihat sosok dokter tampan dan cerdas, tapi juga seorang laki-laki yang hatinya penuh luka yang telah dijahit menjadi tekad. Malam itu, gelap terasa lebih hangat dari biasanya. Hubungan mereka berubah perlahan. Bukan karena mereka menginginkannya, tapi karena ruang dan waktu yang terus mempertemukan mereka tanpa celah. Setiap keputusan medis, mereka ambil bersama. Setiap tawa pasien, mereka nikmati bersama. Setiap malam lembur, mereka habiskan dengan saling menatap tanpa berkata-kata. Tapi tak ada yang mengaku. Tak ada yang berani menyebut apa yang tumbuh di antara mereka. Semua masih dibungkus oleh profesionalisme, oleh batas antara rekan kerja, antara dokter dan bidan. Sampai suatu malam, klinik kedatangan pasien yang melahirkan prematur. Waktu itu hujan turun deras. Petir menyambar. Genset rusak. Alat USG tak bisa digunakan. Raras dan Arga bekerja di bawah cahaya senter. Tangan mereka gemetar karena dingin dan tegang. Darah berceceran di lantai.
Tangisan bayi belum terdengar. Arga melakukan resusitasi manual, sementara Raras menangis sambil menggenggam tangan ibu pasien yang hampir pingsan. Setelah hampir 20 menit, suara tangis bayi akhirnya pecah. Terdengar serak, tapi nyata. Ibu pasien menangis lega. Raras jatuh terduduk di lantai. Napasnya tak teratur. Arga duduk di sampingnya. Keringat bercampur darah di wajahnya. Mereka saling pandang, tanpa kata. Dan dalam momen itu, semua perasaan yang selama ini dipendam, seperti tak bisa lagi ditahan. Mata Raras mulai berkaca-kaca. "Dok, saya takut tadi. Kalau bayi itu nggak selamat saya." SSSTT. Arga menyentuh pundaknya. Lembut. "Kamu luar biasa malam ini." Keduanya diam. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Napas. Angin dini hari menyapu pelataran klinik Harapan Ibu. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah dan licin. Di dalam ruangan bersalin, lampu darurat menyala temaram. Arga duduk di kursi plastik yang sama sejak 4 jam lalu, masih mengenakan sarung tangan bedah yang dilonggarkan di pergelangan. Di sebelahnya, Raras bersandar di dinding, matanya sembab, tapi bibirnya membentuk garis tenang. Malam itu mereka berhasil. Bayi yang hampir tak bernyawa kini tertidur di inkubator sederhana. Napasnya pelan namun teratur. Sang ibu sudah dipindahkan ke ranjang pasien. Wajahnya tenang dalam lelap setelah kehilangan banyak darah. Tak ada kata-kata yang terucap di antara mereka untuk beberapa saat. Hanya suara detak jarum jam dan deru kipas darurat. Raras menunduk. Rambutnya yang setengah lepas dari kerudung tampak lembab. Arga menatapnya dalam-dalam, merasa ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang tak bisa ia namakan, tapi juga tak bisa ia hindari. "Aku?" Suara Raras nyaris tak terdengar. "Aku pikir bayi itu nggak akan bisa diselamatkan." Arga mengangguk pelan. "Aku juga sempat takut. Tapi kamu tenang. Fos, kamu penentu malam ini." Raras menoleh. Wajah mereka berdekatan. Bahkan dalam remang cahaya, sorot mata Arga tampak penuh pujian. Tapi bukan pujian dokter ke rekan kerjanya. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih jujur. "Aku nggak tahu ini perasaan apa, Dok," ucap Raras lirih. "Tapi setiap kita tangani pasien bareng, rasanya kayak bukan cuma kerja." Arga tak menjawab. Tangannya bergerak pelan, menyentuh jemari Raras yang dingin. Tidak ada penolakan. Bahkan Raras menggenggam balik, perlahan tapi pasti. Hening menggantung. Lama. Lalu Raras bangkit berdiri. "Aku mau ambil selimut buat ibu pasien." Arga menatap kepergiannya. Dadanya berdebar. Malam itu seperti membuka pintu yang tak bisa lagi ditutup. Pintu yang mengarah pada sesuatu yang manis sekaligus berbahaya. Hari-hari setelahnya, suasana klinik seperti tak berubah di mata dunia luar. Tapi di antara mereka berdua, semua terasa berbeda. Setiap pandangan mata, setiap sentuhan singkat saat menyerahkan alat, setiap tawa kecil di balik masker medis, semuanya punya makna yang lebih. Raras makin sering lembur bersama Arga. Mereka berdiskusi soal data pasien, membaca jurnal medis, bahkan menonton film dokumenter di laptop sambil makan mie instan. Kadang Raras tertidur di ruang tunggu, dan Arga menutupi tubuhnya dengan jaket. Pagi harinya, Raras pura-pura tidak tahu, tapi ia selalu menggenggam ujung jaket itu lebih lama sebelum melepasnya. Pada suatu sore, Arga membawa Raras naik motor ke bukit kecil di belakang desa. Mereka duduk di atas tikar, memandangi ladang hijau terbentang, dengan matahari sore menggantung rendah di balik pohon randu. "Kalau kamu nanti sudah punya tempat praktik sendiri, kamu mau buka di kota atau desa?" tanya Arga sambil menyeruput teh dari termos kecil. Raras berpikir sejenak. "Aku belum tahu. Tapi aku suka suasana kayak gini. Tenang. Penuh makna." Arga menoleh, lalu berkata pelan. "Kalau misalnya aku ingin kamu tetap di sini, bantu aku terus, kamu mau?" "Maksudnya?" "Bukan cuma kerja bareng.
Aku maksud hidup bareng. Raras diam. Angin berhembus pelan, menyibak kerudungnya sedikit. Jantungnya berdebar tak karuan. Jangan bercanda, Dok, katanya pelan. Aku nggak bercanda. Sunyi menggantung lama. Raras menunduk. Bibirnya menggigit pelan ujung kerudung. Arga tak memaksa. Ia tahu, kata-kata kadang butuh waktu untuk sampai ke hati. Beberapa minggu berlalu. Pada satu malam yang sepi, klinik tampak lebih senyap dari biasanya. Tidak ada pasien. Tidak ada jadwal kontrol. Hujan turun rintik-rintik. Arga dan Raras duduk di ruang kerja, hanya ditemani cahaya layar laptop dan lampu gantung yang mulai redup. Raras menggeliat kecil, mengusap bahu yang pegal. Aku mau bikin kopi dulu, Dok. Arga menoleh. Mau dibikinin aja. Nggak apa-apa. Biar aku jalan-jalan dikit. Tapi langkah Raras pelan. Tubuhnya lelah. Saat ia berdiri, mendadak kakinya tersandung kabel kecil di lantai. Ia limbung. Dan sebelum tubuhnya benar-benar jatuh, Arga refleks bangkit dan menangkapnya. Lengan Arga melingkari pinggang Raras. Wajah mereka hanya beberapa inci. Nafas mereka bersatu dalam ruang sempit di antara pelukan yang tak disengaja. Detik itu terasa sangat panjang. Arga ingin melepaskan. Tapi tubuhnya tak bergerak. Raras tidak menolak. Ia bahkan menutup matanya sejenak, sebelum berkata pelan, "Maaf." "Kamu nggak salah," jawab Arga dengan suara nyaris berbisik. Dan yang terjadi setelahnya bukan karena niat atau rencana, tapi karena perasaan yang tak bisa lagi ditahan. Pelukan berubah menjadi kecupan singkat, lalu lebih lama, lalu lebih dalam. Malam itu, dua orang yang selama ini menahan perasaan, membiarkan diri larut dalam satu momen yang tak bisa diulang. Di ruang klinik yang sunyi, di bawah langit Mojokerto yang kelam dan diam. Pagi harinya, suasana canggung menggantung. Raras menyiapkan catatan pasien dengan wajah menunduk. Arga sesekali meliriknya, ingin bicara, tapi tak tahu harus memulai dari mana. Sampai akhirnya, saat semua pasien hari itu sudah pulang, Arga berdiri di depan pintu kamar Raras. "Kita harus bicara." Raras membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kebingungan. "Aku nggak nyesel," kata Arga. "Tapi aku juga nggak mau kamu merasa aku memanfaatkan kamu." Raras menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku juga nggak nyesel. Tapi aku takut kita melangkah terlalu cepat." Arga menghela napas. "Kalau kamu beri waktu, aku akan bertanggung jawab. Aku akan nikahi kamu. Kalau kamu mau." Raras tertawa kecil. Bilangnya kayak mau ngisi formulir. Tapi serius. Raras menutup pintu. Di balik kayu tipis itu, jantungnya berdebar. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Dan ia belum tahu, perubahan macam apa yang akan datang berikutnya. 2 bulan kemudian, Raras memandangi alat tes kehamilan yang ia sembunyikan di bawah bantal. 2 garis merah. Tangannya gemetar. Ia tahu ia harus bicara pada Arga. Tapi dalam waktu yang sama, ia juga takut. Takut ditolak. Takut dianggap beban. Tapi juga takut jika menyembunyikannya terlalu lama. Sore itu, di saat Arga sedang memeriksa stok obat, Raras masuk ke ruang farmasi dan mengulurkan alat tes itu tanpa berkata apa-apa. Arga menatap alat itu lama, lalu menatap Raras. Wajah Raras pucat. "Aku hamil," katanya lirih. Arga tak menjawab. Ia melangkah pelan ke arahnya, lalu menggenggam tangan Raras dengan kedua tangan. "Kita nikah. Sekarang juga." Raras terisak. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Arga memeluknya erat. Di luar, angin Mojokerto membawa harum tanah basah. Desa itu, yang dulu hanya jadi latar untuk pengabdian, kini jadi saksi lahirnya sesuatu yang lebih besar dari semua rencana mereka.
Suara kentongan malam menggema pelan dari kejauhan. Warga desa bersiap tidur. Sebagian mematikan lampu lebih awal untuk menghemat listrik. Tapi di klinik Harapan Ibu, cahaya masih menyala di ruang tengah. Malam itu, ruangannya dipenuhi aroma dupa melati dan suara pelan lantunan sholawat dari radio kecil di atas lemari obat. Arga duduk di samping Raras, yang malam itu mengenakan kebaya sederhana warna putih tulang. Di hadapan mereka, seorang penghulu desa membacakan ijab kabul. Di sisi kiri, kepala desa dan beberapa warga menjadi saksi. Tak ada pesta, tak ada panggung. Hanya tikar rotan, lampu gantung, dan sepotong hati yang akhirnya menemukan tempat pulang. Satu tarikan napas. Satu kalimat. Saya terima nikahnya Raras binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Dan semua yang rumit dalam hati mereka selama ini, seketika menjadi sederhana. Warga desa menepuk tangan pelan. Beberapa ibu menyeka mata. Mereka menyayangi Raras seperti anak sendiri, dan menganggap Arga sebagai cahaya baru di tengah keterbatasan. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga menjadi harapan baru bagi desa yang dulu hanya dikenal sebagai titik kecil di peta kabupaten. Setelah akad, Raras masuk ke kamar kecil di belakang klinik, dibantu dua ibu warga yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Arga tetap duduk di ruang depan, tersenyum pada setiap tamu yang datang memberi ucapan. Satu persatu mereka pamit. Suasana kembali sepi. Hanya tinggal mereka berdua, suami istri, di tempat yang jadi saksi segalanya. Perjuangan, cinta, dan pengabdian. 3 bulan setelah pernikahan itu, Raras mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kandungannya membesar perlahan. Arga memeriksanya sendiri dengan alat USG, tapi kali ini dengan tangan yang gemetar dan hati yang tak bisa berhenti berdoa. Melihat bayangan kecil itu di layar monitor, matanya berkaca-kaca. Ini anak kita, bisiknya. Raras menggenggam tangannya. Iya, anak kita. Hari-hari mereka berlalu dalam keheningan yang penuh makna. Mereka tak lagi hanya rekan kerja, tapi juga pasangan dalam hidup. Saat pagi datang, mereka membuka jendela bersama, menghirup udara segar dari ladang padi. Saat malam tiba, mereka menghitung tendangan kecil dari dalam perut Raras sambil tertawa. Tapi kehidupan di desa tak selamanya manis. Makin banyak pasien berdatangan. Beberapa dari desa sebelah. Sebagian besar adalah ibu muda dengan masalah komplikasi karena pernikahan dini atau kurang gizi. Arga dan Raras kewalahan. Klinik itu makin sibuk, bahkan sering harus menangani persalinan darurat tengah malam tanpa bantuan tambahan. Raras yang sedang hamil tetap bekerja. Ia menolak beristirahat penuh. Katanya, ia ingin tetap menjadi bagian dari perjuangan. Tapi Arga mulai khawatir. Ia sering meminta Raras mengurangi aktivitas. Raras mengiyakan, tapi tetap membantu diam-diam. Sampai pada suatu malam, hujan deras kembali turun. Seorang ibu muda dari desa seberang datang dengan pendarahan hebat. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit kabupaten. Jalan terputus. Air sungai meluap. Arga mengambil keputusan. Ia menangani pasien itu di klinik, meski alat yang tersedia terbatas. Ia meminta Raras tetap di kamar, beristirahat. Tapi suara teriakan pasien memanggil insting Raras untuk turun tangan. Dengan tubuh yang makin berat, ia berjalan pelan ke ruang tindakan. Dok, aku bisa bantu pegang infus. Tolong jangan suruh aku diam saja, katanya. Arga tahu tak ada gunanya menolak. Mereka kembali bekerja berdampingan. Malam itu penuh tekanan. Darah, air mata, dan doa bercampur jadi satu. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, mereka berhasil. Bayi perempuan lahir, menangis nyaring, dan ibunya selamat. Begitu semua selesai, Raras pingsan. Arga panik. Ia menggendongnya ke ruang periksa, memeriksa tekanan darah, memanggil nama Raras berulang kali. Beberapa menit kemudian, Raras membuka mata pelan. Maaf, aku pusing, katanya lemah.
Arga mencium keningnya. Mulai besok, kamu benar-benar harus istirahat. Aku nggak bisa kehilangan kalian. Bulan demi bulan berganti. Klinik mereka makin dikenal. Nama Arga mulai terdengar di kalangan akademik sebagai dokter muda yang menjalankan penelitian lapangan paling lengkap di daerah rural. Data yang dikumpulkannya sejak hari pertama menjadi aset besar. Ia diundang menjadi pembicara, diminta mengirim laporan, bahkan ditawari program beasiswa lanjutan di luar negeri. Tapi Arga menolak. Ia memilih tetap tinggal. Aku sudah punya semuanya di sini, katanya pada salah satu profesor yang menawarinya fellow. Ilmu tanpa tempat untuk diamalkan hanya jadi pameran, tambahnya. Dan itu bukan sekadar kalimat. Pada suatu pagi, saat embun belum hilang sepenuhnya dari daun kelapa di halaman, Raras memegang perutnya. Kontraksi. Waktu itu belum tepat HPL, tapi Arga sudah menyiapkan semuanya. Ia mengunci klinik, membawa Raras ke ruang bersalin. Tak ada bidan lain. Tak ada perawat. Hanya mereka berdua. Raras berjuang hebat. Keringat membasahi dahinya. Suaranya parau. Arga memandu prosesnya dengan hati yang penuh gemetar. Ia tak pernah membayangkan harus menangani istri dan anaknya sendiri. Tapi ia tahu, ini adalah tanggung jawabnya. Sebagai suami. Sebagai dokter. Sebagai ayah. 4 jam kemudian, suara tangis bayi laki-laki menggema di ruangan itu. Arga menangis. Tak bisa menahan. Ia menggendong bayi itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya di dada Raras. Ini, anak kita, katanya untuk kedua kalinya. Raras menatapnya. Mata sayunya bercahaya. Terima kasih, sudah jaga aku. Arga mencium ubun-ubun istri dan anaknya. Tak ada momen yang lebih sempurna dari pagi itu. Mereka memberi nama anak mereka Raif, yang berarti penuh kasih dan kelembutan. Tahun-tahun berlalu. Klinik Harapan Ibu tumbuh perlahan. Pemerintah desa membantu memperluas bangunan. Mahasiswa kebidanan dari berbagai kampus datang untuk belajar. Arga tetap meneliti, tetap mengajar, dan tetap melayani. Ia menyelesaikan disertasinya dengan data yang diperoleh selama 5 tahun di desa. Judulnya, Persepsi Kesehatan Reproduksi Perempuan Pedesaan di Tengah Keterbatasan Layanan Medik. Ia lulus S3 dengan predikat cum laude. Tapi ketika ditanya wartawan, ia hanya tersenyum. Gelar itu hadiah kecil. Hadiah sesungguhnya adalah melihat ibu dan bayi selamat. Itu yang tidak ada nilainya. Raras tetap mendampingi. Kini ia bukan hanya bidan, tapi juga pengelola klinik. Ia menulis buku kecil tentang pengalaman di lapangan, dan bukunya menjadi bacaan wajib di beberapa kampus kesehatan. Raif tumbuh di halaman klinik. Ia belajar membaca dari poster imunisasi, dan bermain bola dengan anak-anak pasien. Ia tahu, rumahnya bukan rumah biasa, tapi tempat di mana cinta dan pengabdian hidup berdampingan. Dan malam-malam di desa itu tak lagi sunyi. Di dalam klinik yang kini penuh cahaya, suara tawa keluarga kecil itu menggema bersama suara tangis bayi yang baru lahir. Malam yang dulu hanya menjadi tempat bagi kesepian, kini menjadi rumah bagi kehidupan baru. Dan seperti yang Arga katakan sejak awal, semuanya dimulai dari pengabdian.